Saudara-saudara, selamat pagi semuanya. Senang sekali pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dari tempat masing-masing dalam keadaan yang Tuhan izinkan, entah itu dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit, atau mungkin ada yang lagi banyak pikiran, mengalami pergumulan. Dalam keadaan apapun Tuhan mengizinkan itu terjadi dalam kehidupan kita. Saya mau menyambut kita dengan penuh ungkapan syukur, karena terlepas dari semua itu Tuhan tetap izinkan kita menikmati hari yang baru. Artinya janji Tuhan untuk menyertai dan menolong kita tetap berlaku di dalam menjalani segala sesuatu. Hari ini saudara, kita akan sama-sama belajar dan merenungkan firman Tuhan tentang bagaimana dalam pengalaman kita Tuhan menyapa kita lewat berbagai cara, ya, secara khusus dalam doa dan gumul juang yang kita lakukan. Sebelumnya saya mau mengajak kita untuk menyanyikan sebuah lagu dulu saudara, lagu dari PKJ nomor 136 pada bintang nyata karyanya. Kita akan nyanyikan lagu ini bersama-sama. Pada bintang nyata karyanya, lewat angin agung sabdanya, darat laut di bawah kuasanya. Apa maknanya? Aku merayakan Natalnya yang tercantum di sejarahnya. Ia membebaskan umatnya. Apa maknanya? Saat aku bertemu dia, ku rasakan agung rahmatnya. Ku sadari dia Tuhan yang mempedulikanku, yang tak menjauhkan diri. Kini dia pun bersamaku dan menjaga tiap langkahku. Dia kawan karib bagiku, dia segalanya. Saat aku bertemu dia, ku rasakan agung rahmatnya. Ku sadari dia Tuhan yang mempedulikanku, yang tak menjauhkan diri. Kini dia pun bersamaku dan menjaga tiap langkahku. Dia kawan karib bagiku, dia segalanya. Saudara-saudara, kini mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut pemberitaan firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, syukur kami kepadamu karena hari baru Engkau anugerahkan kepada kami. Dalam berbagai kondisi yang kami alami, kami tahu tidak pernah tidak Tuhan pasti akan menolong dan menyertai kami, bahkan lewat cara-cara yang tidak bisa kami bayangkan sekalipun. Oleh karena itu, biarlah dalam kesadaran penuh kami boleh belajar untuk melihat bagaimana Tuhan bekerja. Dan kalau saat ini kami datang untuk melandaskan seluruh hidup kami di dalam membaca dan dengar-dengaran akan firman-Mu, biarlah Tuhan tolong berkati agar hati kami bisa terbuka. Hati kami terbuka tidak hanya untuk belajar, tapi juga melakukan firman Tuhan di dalam keseharian. Berdoa agar hamba-Mu bisa menyampaikannya dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara terkasih, hari ini saya mau mengajak kita untuk membaca satu bagian firman Tuhan
Dari Keluaran pasal 16 ayat 2 sampai 16, dilanjutkan dengan ayat 31 sampai ayat yang ke-35. Saya akan membacakan dari Alkitab Terjemahan Baru yang kedua. Ya, Keluaran 16 ayat 2 sampai 16, dilanjutkan ayat 31 sampai 35. Mungkin akan ada sedikit perbedaan tapi sama aja ya, it's okay. Pemberian mana dan penetapan Sabat. Di padang gurun itu segenap umat Israel bersungut-sungut kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, "Ah, lebih baik kami mati saja di tanah Mesir oleh tangan Tuhan." Waktu itu kami duduk di depan kuali berisi daging dan makan roti sekenyang-kenyangnya. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini supaya seluruh jemaah ini mati kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Sesungguhnya aku akan menurunkan hujan roti dari langit bagimu. Bangsa itu akan keluar dan memungut secukupnya untuk sehari, supaya mereka kuuji apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Pada hari ke-6, ketika mereka menyiapkan apa yang mereka bawa pulang, banyaknya 2 kali lipat dari yang mereka pungut sehari-hari." Sesudah itu Musa dan Harun berkata kepada seluruh orang Israel, "Petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Pada pagi hari kamu akan melihat kemuliaan Tuhan, karena ia telah mendengar kamu bersungut-sungut kepadanya. Sebab siapakah kami ini sehingga kamu bersungut-sungut kepada kami?" Kata Musa lagi, "Jika memang Tuhan yang memberi kamu daging pada waktu petang dan roti sekenyang-kenyangnya pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungut yang kamu sampaikan kepadanya, siapakah kami ini? Sungut-sungutmu itu bukan kepada kami, tetapi kepada Tuhan." Musa berkata kepada Harun, "Katakanlah kepada segenap umat Israel, mendekatlah ke hadapan Tuhan, sebab ia telah mendengar sungut-sungutmu." Sementara Harun berbicara kepada segenap umat Israel, mereka menoleh ke arah padang gurun, tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, "Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti, sehingga kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang burung puyuh berteberangan menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi terdapat lapisan embun sekeliling perkemahan itu. Ketika lapisan embun itu menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, tipis seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, mereka bertanya seorang kepada yang lain, 'Apa itu?' Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, 'Itu roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya segomer seorang menurut jumlah jiwa.'" Ayat 31, umat Israel menamainya mana. Warnanya putih seperti biji ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu. Musa berkata, "Beginilah perintah Tuhan, ambillah segomer penuh untuk disimpan bagi keturunanmu, supaya mereka melihat roti yang kuberi kepadamu sebagai makanan di padang gurun ketika aku membawa kamu keluar dari tanah Mesir." Lalu Musa berkata kepada Harun, "Ambillah sebuah buli-buli, taruhlah mana segomer penuh di dalamnya, dan tempatkanlah di hadapan Tuhan untuk disimpan turun-temurun. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah Harun menaruh buli-buli itu untuk disimpan di hadapan tabut hukum. Orang Israel makan mana selama 40 tahun sampai mereka tiba di tanah hunian. Mereka makan mana itu sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Demikianlah firman Tuhan." Saudara-saudara, hari ini kita akan sama-sama membahas sebuah tema mengenai mengimani jawaban doa. Kalau kita bicara tentang doa, maka saya ingat ada satu singkatan yang menarik,
yaitu push atau pray until something happen. Berdoalah sampai sesuatu terjadi. Ini menarik saudara, karena ketika berdoalah sampai sesuatu terjadi, orang seringkali memaknai something atau sesuatunya ini pertama-tama bukan tentang apa yang jadi kehendak Tuhan, tetapi apa yang kita inginkan atau bayangkan akan terjadi seturut dengan yang kita mau. Maka orang seringkali berdoa, tapi ternyata jawaban doanya bukan seperti yang saya mau. Maka dia akan terus berdoa untuk memaksakan something sesuai yang ia mau itu terjadi sebagai jawaban doanya, ya. Dan ini jadi ungkapan yang menarik juga saudara, karena berdoa sampai terjadi sesuatu. Kalau sesuatunya udah terjadi, apa nggak berdoa lagi, ya, dan lain sebagainya. Oleh karena itu saudara, kalau bicara tentang doa, sebenarnya orang seringkali terfokus pada hasil atau jawaban doa. Dan seringkali tadi harusnya apa yang aku pandang baik itu dong yang terjadi. Orang seringkali terfokus pada dikabulkan atau tidaknya sebuah doa, pada jawaban doa itu sendiri. Padahal ketika seseorang berdoa, saudara, yang penting bukan hanya jawaban doanya, tetapi juga kesiapan hati kita di dalam menerima jawaban doa tersebut. Entah Tuhan kabulkan, entah jawabannya berbeda dengan yang kita mau, entah kita disuruh tunggu, atau ternyata yang terjadi sebaliknya. Maka yang penting bukan hanya tentang jawabannya, tetapi bagaimana kita siap, hati kita siap untuk mengimani jawaban doa itu sendiri. Saudara, dalam pembacaan kita pada hari ini kita melihat bangsa Israel yang lagi-lagi ngeluh sama Tuhan. Bangsa yang rajin mengeluh Israel, saudara, ya. Mengeluh lagi kepada Tuhan karena apa? Karena ketika mereka keluar dari Mesir, mereka merasakan kesulitan yang berkelanjutan. Kita tahu bahwa bangsa Israel itu dijajah oleh Mesir itu, saudara, ditindas, diperlakukan dengan buruk oleh bangsa Mesir itu nggak sebentar, ratusan tahun, kurang lebih 400-an tahun, ya. Dalam waktu yang panjang, di dalam penindasan yang berat, di dalam penderitaan yang luar biasa, mereka berdoa, berseru kepada Tuhan, minta agar Tuhan melepaskan mereka dari situasi yang sangat-sangat menderita itu. Mereka berharap akan ada seorang penyelamat. Mereka berharap mereka dibebaskan dari situasi yang berat. Mereka berharap akan mendapat kebebasan. Mereka berharap akan mendapat kebaikan yang bisa mereka rasakan di dalam kehidupan mereka. Mereka berdoa meminta kepada Tuhan dalam tangis dan erang mereka. Dan yang Tuhan lakukan, Tuhan mendengar apa yang mereka minta. Dan Tuhan menjawab doa mereka dengan melepaskan mereka dari bangsa Mesir. Kita tahu bahwa keluarnya Israel dari Mesir itu bukan peristiwa keluaran biasa, saudara, tapi sebuah peristiwa yang luar biasa. Kita melihat bagaimana tangan Tuhan teracung, ya, kepada bangsa yang berusaha menindas Israel. Tangan Tuhan menjaga dan menyertai dengan ajaib sehingga orang-orang Israel bisa keluar dari tanah Mesir. Tetapi menarik adalah dalam pembacaan kita, ketika apa yang jadi jawaban doa mereka, apa yang jadi kenyataan mereka tidak sesuai dengan yang mereka bayangkan, mereka kemudian mulai marah sama Tuhan. Ya, ini kan lucu, saudara. Ditindas, marah, kecewa, sedih, minta tolong, giliran ditolong udah dibebasin, ternyata mereka ngeluh karena mereka sulit untuk makan. Ya, bagi mereka lebih baik deh kita matinya di tanah Mesir aja,
Seenggaknya kalau di tanah Mesir ya menderita juga, tapi menderita dalam keadaan yang kenyang. Menderita di depan kuali berisi daging dan makan roti, ya. Itu yang mereka bayangkan. Terus saudara lihat, mereka berdoa, Tuhan menjawab, tetapi ternyata mereka tidak memiliki kesiapan hati untuk menerima apa yang jadi jawaban doa Tuhan. Apa yang Tuhan persiapkan untuk mereka. Sehingga yang keluar dari dalam diri mereka adalah sungut-sungut. Jadi saudara, kalau kita berdoa dan kita tahu Tuhan menjawab, maka kita harus tahu terkadang prosesnya itu nggak berhenti sampai di situ. Karena setiap jawaban, entah itu sesuai dengan yang kita mau atau tidak, itu pasti mengandung konsekuensi. Ya. Oleh karena itu saudara, kita melihat bahwa ketika mereka berada dalam keadaan hati yang tidak siap, Tuhan tahu betul mereka ini adalah bangsa yang dalam tanda kutip masih berproses. Dan kita melihat bahwa di dalam kesabaran Tuhan mengajar Israel. Sehingga yang terjadi adalah jangan sampai begini saudara. Jangan sampai ketika Tuhan mengeluarkan mereka, menyatakan diri sebagai Allah, mereka kemudian menyalahartikan siapa itu Tuhan karena penderitaan yang mereka alami. Karena belum siap. Oleh karena itu Tuhan menyatakan dirinya ya lewat kecukupan makanan yang Tuhan berikan. Agar mereka tahu bahwa akulah Tuhan Allahmu yang ketika mengeluarkan engkau akan memelihara dan menuntun engkau. Orang Israel masih berproses untuk memahami jawaban Tuhan. Orang Israel masih berproses untuk memahami jawaban doa. Ketika hati mereka tidak siap, Tuhan mengajar mereka untuk memperkenalkan siapa dirinya dan untuk menguji apakah orang Israel adalah bangsa yang taat kepada hukum Tuhan, hidup menurut Tuhan atau tidak. Ini menarik saudara. Karena dalam proses yang berjalan Tuhan tetap menyertai. Sungut-sungut, iya. Mereka marah, iya. Mereka kecewa, iya. Tapi Tuhan tahu batasan umatnya dan punya cara tersendiri untuk mengajar umatnya. Nah, saudara, ketika kita melihat apa yang dialami oleh bangsa Israel, kita melihat dan menyadari bahwa ternyata mengimani jawaban doa, mengimani apa yang menjadi jawaban Tuhan, itu bukan sesuatu yang gampang. Menjadi sulit karena mereka berpikir kesulitan mereka itu adalah malapetaka. Jawaban Tuhan dengan demikian menjadi malapetaka. Sebagai orang beriman, kita sama-sama mau melihat dan belajar bahwa kita tahu jawaban Tuhan tidak pernah menjadi rancangan yang jahat. Jawaban Tuhan tidak pernah menjadi jawaban yang salah. Jawaban doa yang Tuhan berikan tidak pernah menjadi sebuah kegagalan. Oleh karena itu, kita diajak untuk melihat bahwa apapun sebenarnya yang menjadi jawaban doa yang Tuhan berikan, maka mari melihat di situ ada karya Tuhan yang belum selesai, yang sedang dinyatakan kepada kita. Saat orang-orang Israel memilih enggak, saya enggak mau dan saya enggak siap, kita diajak untuk percaya dan melihat tangan Tuhan yang sedang menopang dalam seluruh jawaban yang Ia berikan. Dalam perjalanan kita tahu betul saudara bahwa Tuhan punya rencana besar dalam kehidupan bangsa Israel. Bahwa Tuhan punya rancangan damai sejahtera. Karena lewat Israel akan ada banyak bangsa yang mengenal Tuhan. Lewat Israel akan ada banyak bangsa yang belajar dan diberkati. Lewat Israel akan ada banyak proses yang terjadi. Oleh karena itu, ketika Tuhan menjawab doa kita, saudara, dan itu mungkin sesuai dengan yang kita mau atau tidak, mari kita belajar mempersiapkan hati kita untuk percaya dan mengimani bahwa apapun yang Tuhan kasih sebagai jawaban doa kita,
itu pasti adalah jawaban yang terbaik. Ya, saya rasa kita nggak perlu melalui kesulitan yang dialami oleh bangsa Israel. Ya, posisi kita tentu berbeda, saudara. Karena mereka kan belum mengenal Tuhan, berbeda dengan kita yang mengenal Tuhan lewat penyataan firman-Nya, yang tahu siapa itu Allah, yang tahu bagaimana Allah itu bekerja. Kita tidak ditinggalkan dalam keadaan yang tanpa pengetahuan, ya, dalam keadaan yang nggak tahu apa-apa, enggak, saudara. Kita udah punya bekal lewat firman Tuhan, lewat pengalaman iman kita, lewat pengajaran-pengajaran yang kita terima. Sekarang mari kita praktikkan. Ketika kehidupan terasa berat, ketika apa yang kita jalani terasa tidak mudah, ketika rasanya kok saya menunggu terlalu lama untuk pergumulan saya, ketika apa yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan, mari jangan jatuh seperti orang Israel yang bersungut-sungut. Mari, kalaupun kita belum tahu, tidak bisa mengerti, di dalam iman dan kerendahan hati, kita minta Tuhan untuk menuntun kita. Karena apa? Karena Tuhan pasti gak akan lepasin kita kok. Karena Dia pasti akan mengajar kita untuk bisa melihat dan percaya bagaimana Tuhan bekerja. Oleh karena itu, selamat berproses, saudara, mengimani apa yang menjadi jawaban doa Tuhan. Cara mengimaninya gimana? Selain kita percaya bahwa selalu ada rancangan baik Tuhan di dalamnya, kita mau mengerjakan bagian kita dengan sebaik-baiknya. Kalau Tuhan sudah kasih, kalau Tuhan sudah jawab dan percayakan, maka yuk kita lakukan bagian kita dengan bertanggung jawab. Kiranya Tuhan menolong kita semua, saudara, selamat berproses dengan baik. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, tolong bantu dan sertai kami untuk bisa menyelami kasih-Mu yang nyata di dalam hidup kami. Kami berdoa, biarlah Tuhan senantiasa menopang dalam situasi-situasi tidak mudah yang kami alami, karena kami tahu itu semua ada dalam rancangan damai sejahtera Tuhan. Berikan kami kesehatan, berikan kami kekuatan, berikan kami kesabaran dan sukacita, sehingga dalam seluruh hal yang Tuhan izinkan terjadi, kami boleh menikmati dan mengerjakan bagian kami masing-masing dengan sebaik-baiknya. Kami siap untuk berproses, kami siap untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menjalani hari, saudara. Tuhan Yesus berkati. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.